Saat ini yang utama adalah memutus rantai COVID-19. Oleh karena itu menjadi pertimbangan yang utama dalam pelaksanaan belajar di rumah. A few moments later. Iya Pak, makasih Pak. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Merasa sudah bosan? Semoga tidak merasa bosan ya, karena akhir ini sudah mendekati masa-masa ujian, berarti kita harus lebih semangat lagi. Teruntuk semua yang ada di sini, kepada para ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini yang mungkin melihat saya, hingga saat ini kegiatan belajar masih dalam proses belajar di rumah, atau kita biasa mendengarnya BDR, belajar dari rumah. Karena kondisi saat ini kita harus memutus rantai COVID-19. Cara terbaik dari memutus rantai COVID adalah belajar dari rumah. Karena pertemuan-pertemuan yang sangat banyak untuk saat ini adalah siswa belajar di kelas. Jadi, kegiatan-kegiatan yang ada di kelas ditiadakan dulu, sehingga belajar di rumah. Namun apakah saat ini belajar di rumah itu efektif? Tidak kan? Mungkin ada beberapa yang sudah merasakan bosan, jenuh, bahkan hingga saat ini ingin keluar, pengen kemana gitu. Hal seperti ini membuat rantai COVID tidak akan berhenti. Maka dari itu, kegiatan belajar di rumah yang sangat penting itu harus diperankan oleh orang tua juga. Orang tua juga akan berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Karena ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yaitu tempat. Suasana pendidikan itu tergantung pada tempat. Yang pertama di rumah, sekolah, dan lingkungan. Nah, rumah ini penting, berarti masuk rumah juga. Oleh karena itu, karena rumah juga masuk, ada peran-peran yang harus dilakukan oleh orang tua di masa pandemi. Yang pertama, menyiapkan fasilitas. Seperti saat ini, kalau misalkan kita tahu era dunia 4.0 sangat mengharuskan kita untuk mengenal dunia teknologi. HP, laptop, laptop, dan lain-lain. Sampai kalau misalnya kita tahu bahwa kegiatan belajar mengajar yang termasuk efektif itu dilaksanakan via Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini tidak akan berguna ketika tidak akan bisa berfungsi kalau kita menggunakan HP-HP kentang. Jadi kita perlu menyediakan fasilitas untuk anak-anak agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, anak belajar dengan aman. Kebayangkan kalau misalkan anak tidak belajar dengan aman, kondisi kamar, kondisi rumah dalam keadaan banyak hal-hal yang berbahaya. Nah, ini kita harus memperhatikan juga, karena penting bagi anak untuk belajar dengan aman agar proses belajar mengajar bisa terkendali dengan baik. Yang ketiga, proaktif menghubungi guru. Nah, ini guru juga penting, harus dihubungi secara terus-menerus agar nanti penyampaian terhadap pembelajaran dari guru ke siswa itu bisa berjalan dengan baik. Jadi itu sangat penting. Dari guru disampaikan ke siswa, terutama siswa-siswa yang PAUD, TK, SD, itu kan biasanya mereka baru mengenal teknologi nggak terlalu lama ya. Jadi kita harus ajarkan si anak tersebut, atau kalau perlu kita bimbing, kayak misalkan dari guru sebelum nyampe ke siswa pendidikannya bisa kita telah dulu, nanti ketika disampaikan ke siswa
bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir, tidak menambah beban pembelajaran. Sementara pembelajaran sudah banyak, malah kita tambah dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin seharusnya tidak memberatkan siswanya. Jadi kita harus membantu, mendorong, memberikan fasilitas sebaik mungkin, memberikan kondisi yang aman, nyaman, dan tentram agar nanti si siswa bisa belajar dengan baik, tidak menambah beban pembelajaran. Dan di antara keempat tersebut ada satu hal yang sangat penting, yaitu kenyamanan. Jadi nyaman itu penting banget buat si siswa agar pembelajarannya itu bisa terserap dengan baik, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa tersampaikan dari si guru sampai ke siswa, agar nanti jadi kegiatannya nggak terputus. Karena kalau misalkan mereka tidak nyaman, muncul rasa bosan. Dan dari rasa bosan itu mereka akan membuat diksi, aduh enak belajar di sekolah, padahal sama saja. Yang di sekolah itu ketemu sama teman, kalau di rumah mungkin tidak ketemu sama teman. Tapi itu yang harus dibatasi dalam kondisi pandemi. Jadi siapa yang bisa menjadi teman? Ya orang tua itu. Jadi orang tua perannya sangat penting. Kita harus membuat aktivitas yang sangat banyak agar nanti kegiatan belajar mengajar bisa efektif, dia tidak merasa bosan, jadi mereka bisa merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu yang bisa saya beri. Ada 4 poin penting dan 1 hal yang harus diutamakan dalam kegiatan belajar mengajar. Perannya itu sangat penting buat orang tua. Walaupun saya menyampaikan tentang orang tua, tapi saya belum menjadi orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan benar. Oleh karena itu, semoga kita bisa mengambil hikmah itu semua. Saya Hasanul Fikri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.